Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya akan menemani kalian dalam perbincangan menarik seputar dunia pendidikan. Di episode ini, kita akan mengulas pemikiran tokoh besar yang menjadi pelopor pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mungkin bisa dijelaskan dulu, siapa sebenarnya Ki Hajar Dewantara dan mengapa beliau begitu penting dalam sejarah pendidikan Indonesia? Ki Hajar Dewantara yang nama aslinya adalah Raden Maswardi Suryaningrat, lahir pada 2 Mei 1889. Beliau adalah tokoh pendidikan, aktivis pergerakan kemerdekaan, dan pendiri Taman Siswa. Saat itu, pendidikan di Indonesia sangat terbatas dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Namun, di sini Ki Hajar Dewantara memiliki visi bahwa semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang sosial ataupun ekonomi. Melalui Taman Siswa yang beliau bentuk, beliau memperkenalkan konsep pendidikan yang berbasis kebebasan, kemandirian, dan budaya Indonesia. Luar biasa, ya. Jadi, Ki Hajar Dewantara ingin pendidikan bisa diakses oleh semua kalangan. Nah, berbicara tentang konsep pendidikan yang beliau rintis, ada semboyan yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutpuri Handayani. Apa sebenarnya arti semboyan ini? Semboyan ini adalah filosofi pendidikan yang menurut saya sangat dalam dan kaya akan makna. Ing Ngarsa Sung Tulada yang berarti ketika berada di depan, seorang pemimpin atau kita sebagai guru harus memberikan teladan. Ini sangat penting karena pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tapi juga tentang sikap dan perilaku yang harus dicontohkan oleh seorang pendidik. Kemudian Ing Madya Mangunkarsa, artinya ketika berada di tengah-tengah, seorang pendidik harus bisa membangkitkan semangat dan kreativitas siswa. Ini menekankan pentingnya peran guru sebagai motivator serta fasilitator, bukan hanya sekedar mengajar dari depan kelas. Dan yang terakhir adalah semboyan yang biasanya ada di logo-logo sekolah, Tutpuri Handayani. Berarti ketika berada di belakang, pendidik tetap memberikan dorongan dan dukungan kepada siswa. Ini mengajarkan bahwa guru harus memberi ruang kepada siswa untuk belajar mandiri, tetapi tetap mengawasi dan memberikan bantuan jika dibutuhkan. Wah, ternyata maknanya sangat mendalam ya. Jadi, tidak hanya sekadar mengajar, tetapi bagaimana seorang pendidik bisa menjadi panutan dan juga pendorong bagi siswanya. Berbicara lebih jauh tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa saja yang menjadi dasar-dasar pendidikan menurut beliau? Ki Hajar Dewantara melihat pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan diri, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Salah satu dasar utama dari pemikiran beliau adalah bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa, yang artinya siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Bukan hanya sekedar mengikuti kurikulum. Beliau juga menekankan pentingnya pendidikan karakter, karena tujuan akhirnya adalah membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berbudi pekerti, berakhlak, dan memiliki rasa cinta terhadap budaya dan tanah air. Selain itu, pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Makanya beliau membuat taman siswa. Di taman siswa diajarkan berbagai keterampilan hidup, seni, dan budaya. Ini juga bertujuan agar siswa tidak hanya pintar di atas kertas, tetapi juga siap menghadapi realitas di masyarakat. Sangat menginspirasi. Jadi, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan sekadar soal nilai atau akademik, tetapi juga bagaimana membangun karakter dan keterampilan siswa agar siap menghadapi dunia nyata. Kalau kita lihat pendidikan di era sekarang, apakah prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara ini masih diterapkan, terutama di era digital yang serba cepat seperti sekarang? Ya, menurut saya masih diterapkan.
meskipun dalam bentuk yang sedikit berbeda. Saya ambil contoh konsep Tuturi Handayani. Bisa kita lihat dalam pendekatan kurikulum merdeka yang mengedepankan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diberi kebebasan untuk berkreasi dan belajar sesuai minat mereka. Jadi peran pendidik sebagai fasilitator yang mendukung siswa untuk belajar secara mandiri dan kritis. Namun tantangannya sekarang adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan pendekatan yang tetap humanis dan berfokus pada karakter seperti yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi, meskipun dunia berubah, esensi dari pendidikan yang diinginkan oleh Ki Hajar tetap bisa kita lihat ya, terutama soal bagaimana membuat siswa belajar mandiri, kreatif, dan tetap berkarakter. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat mencerahkan. Saya harap para pendengar kita bisa mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana pentingnya pendidikan yang bukan hanya soal ilmu, tapi juga tentang karakter, kebebasan, dan budaya. Baiklah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan salam pendidikan.